Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para dosen STIMAT Nahdlatul Ilmi, ada Bapak Dr. Salman Farisi MUD, ada Bapak Dr. Ustadz Dr. Alwi bin Husain MA Hum. Yang saya hormati juga Bapak Tendik yang setia kita ini dari awal sampai akhir, Ustadz. Kemudian para peserta juga, peserta sidang, ya pasti dari awal sampai akhir, dan juga sekarang banyak supporter yang ikut mendampingi. Nggak tahu karena memang ingin lihat agenda sidang skripsi atau memang ingin lihat Ustadz Alwi gitu kan. Nah ini nggak tahu ini apa tipis perbedaannya gitu kan. Baik, karena memang sidang sudah dibuka sejak pagi tadi ya, peserta yang pertama atas nama Muhammad Fikrianur, sekarang masuk ke sesi kedua atas nama Irwandi Sudirman dengan judul skripsi implementasi reward and punishment dalam pembelajaran PAI untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 7 MTS Pembangunan Nurul Islam Tangerang Selatan. Di bawah bimbingan 1 Dr. Hasan Mawardi MSI, 2 Dr. Salman Farisi MUD, yang akan diuji oleh 1 Dr. Alwi bin Husin MA Hum dan saya sendiri. Baiklah, untuk Irwandi Sudirman diberikan waktu 9 menit untuk mempresentasikan skripsinya, dimulai dari sekarang. Silakan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Langsung saja saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Reward and Punishment dalam Pembelajaran PAI untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 8 MTS Pembangunan Nurul Islam Tangerang Selatan. Nah, yang pertama bab 1 pendahuluan, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian identifikasi masalah, kemudian C batasan masalah, D rumusan masalah, E kegunaan penelitian, F sistematika penelitian. Nah, reward and punishment di samping sebagai alat pendidik juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam mencapai prestasi belajar siswa setinggi-tingginya. Untuk itu diperlukan adanya pemberian reward and punishment yang tepat dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Kemudian di identifikasi masalah ada 5 bagian. Yang pertama itu minat belajar siswa dalam pembelajaran PAI, kemudian kurangnya pemahaman guru tentang penerapan reward and punishment secara efektif. Kemudian 3, ketidaksesuaian jenis reward dan punishment dengan karakter siswa. Kemudian 4, pengaruh reward and punishment terhadap perilaku siswa. Kelima, keterbatasan waktu dan sumber daya dalam menerapkan reward dan punishment. Kemudian batasan masalah, melihat ruang lingkup permasalahan di atas, maka penulis membatasi pada pelaksanaan reward and punishment yang dilaksanakan di MTS Pembangunan Nurul Islam Tangerang Selatan dalam meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian di rumusan masalah, yang pertama, bagaimana implementasi reward and punishment dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8 MTS Pembangunan Nurul Islam Tangerang Selatan. Kemudian yang kedua, apa saja jenis reward and punishment yang diterapkan oleh guru PAI. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh pemberian reward terhadap peningkatan minat belajar siswa di kelas 8 dalam pembelajaran PAI. Kemudian yang keempat, bagaimana penerapan punishment yang berpengaruh terhadap perilaku disiplin dan minat belajar siswa dalam pembelajaran PAI. Kemudian sejauh mana efektivitas kombinasi antara reward and punishment dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di kelas 8 MTS Pembangunan Nurul Islam Tangerang Selatan. Terus kesimpulannya, peningkatan minat dan prestasi belajar. Kemudian secara keseluruhan, kombinasi penerapan reward and punishment terbukti berdampak positif terhadap minat belajar siswa dan berkontribusi pada peningkatan prestasi akademik mereka. Dengan adanya reward and punishment yang diterapkan secara konsisten, siswa merasa lebih termotivasi dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Baik, selanjutnya penguji kedua yang terhormat saya sendiri. Penting. Baik, Irwandi, tadi ada beberapa yang sudah ditanyakan sama Ustadz Alwi. Oh ya, ini kan
Irwandi dulu mengajukan judul itu tahun berapa? Tahun 2023. 2023. Oh, berarti masih setahun ya? Setahun yang lalu ya. Berarti pedomannya pun masih pedoman lama itu. Makanya studi terdahulu yang relevan itu masih ada di bab 2 bagian akhir ya. Ya. Itu pedoman lama, kemudian sepertinya Irwandi belum tidak pernah ikut circle terbaru di sini gitu. Ya, saya aja baru lihat tuh saat. Nggak update, baru lihat. Jarang kesini saat. Jarang berkunjung. Oke. Nanti dicek aja di pedoman penulisan skripsi yang baru ya. Seperti apa penulisan studi terdahulu yang relevan. Oke. Ini kan studi kasus ya, studi kasus. Apa sih masalah utamanya? Ini pertanyaan template itu sebetulnya. Masalahnya apa? Sehingga perlu menuliskan tentang reward and punishment. Masalahnya ya seperti yang saya tadi ucapkan, siswa itu ke mata pelajaran PAI itu kurang minat lah dibandingkan mata pelajaran yang lain. Kurang minat dibandingkan mata pelajaran yang lain. Kalau mata pelajaran yang lain tuh seperti yang saya lihat secara langsung di sekolah, siswa itu cenderung lebih aktif dibandingkan. Bentar, yang ngajar PAI itu siapa? Yang Ada sekarang, gurunya. Waktu itu yang Anda bilang yang ini waktu itu, tapi sekarang udah berubah yang saya teliti sekarang. Yang dulu siapa? Yang dulu namanya Bu Nunung. Oh ada, oke, artinya ada. Saya nggak minta sebut nama sebetulnya sih. Ada. Ya ada. Dengan begitu Anda langsung bilang kalau minatnya bermasalah siswanya. Padahal boleh jadi kan gurunya yang bermasalah kan gitu ya. Iya kan? Nah, kalau mau ditelusuri lagi kan begitu. Apalagi minat belajar. Emang bisa Anda misalnya minat belajarnya kurang, tiba-tiba orang tua atau siapa ya gurunya bukannya memberikan motivasi tapi malah memberikan hukuman. Apa yang terjadi gitu. Jadi itu maksud saya, ini bukan pertanyaan yang harus dijawab sih. Ini logika sederhana yang harusnya diperkuat. Minimal Anda kan tahu ya, reward and punishment belakangan ini sudah nggak dipakai. Bahkan studi terdahulu yang relevan yang Anda cantumkan di sini paling terbaru teranyar itu 2020, ya kan? Yes. Mestinya Anda cantumkan terbaru, ada nggak penelitian tentang reward and punishment ini yang sudah mulai ditinggalkan konon, tapi ada penulis yang sedemikian kreatif mengemas reward and punishment sehingga masih layak untuk diterapkan di lembaga pendidikan gitu. Ini nggak ada, ini terbaru 2020, sekarang sudah 2024, 4 tahun masa-masa di mana kita menggunakan kurikulum merdeka gitu kan. Nah ini harus ditelaah kembali, apalagi nih studi kasus yang benar kata Ustadz Alwi tadi itu bukan hanya sekolah ini loh yang menerapkan reward and punishment, sekolah lain juga sama. Barangkali sekolah lain lebih hebat itu penerapannya gitu. Maka Anda harus menampilkan keunikan apa reward and punishment yang ada di sekolah ini dibandingkan sekolah lain gitu. Oke. Kemudian yang kedua, saya tidak temui di kajian teori tentang penguat dari reward and punishment ini berawal dari teori belajar apa. Ingat gak Anda, teori belajar itu ada berapa? Teori belajar. Teori belajar. Apa jangan-jangan ini sudah mentok semester berapa sekarang? 13. 13. Mungkin sudah lupa teori belajarnya gitu kan? Iya. Ya, saya juga lupa alamatnya. Udah lupa. Pakai map dulu tadi ke sini. Enggak apa. Nyasar pakai map. Teori belajar. Oh iya, Ustaz. Siap, Ustaz. Kurang. Teori belajar ada behaviorism. Ada lagi namanya cognitivism. Ada lagi namanya constructivism. Ada lagi namanya humanistik. Pernah dengar nggak itu? Minimal pernah dengar. Pernah dengar? Ya. Oke, apa kaitannya dengan tema yang Anda usung? Oke, tahu apa yang disebut sebagai behaviorism itu apa? Atau bahasa Inggris? Behaviorisme. Kenapa saya tanya itu? Karena tema yang Anda usung ini bukan setidaknya, ini ada kaitannya besar, kaitannya dengan teori belajar itu. Behaviorisme itu di mana kita tahu tentang istilah stimulus dan respon. Dalam teori psikologi itu ini sangat akrab sekali itu. Behaviorisme.
biasanya diperlihatkan kita itu dengan orang yang sedang melatih hewan ya, anjing biasanya itu kan dikasih kebiasaan gitu ya, pakai lonceng, kasih makan, lonceng, makan, sehingga di beberapa kali percobaan anjing itu tahu ternyata kalau ada bunyi lonceng itu pasti dikasih makan, dia keluar, sampai terlatih begitu. Ini pola yang seperti ini sangat erat kaitannya dengan pola reward and punishment. Orang, siswa, anak itu diberikan hadiah dan diberikan hukuman ketika tidak atau mengikuti instruksi dari guru. Ketika dia nurut, dikasih hadiah, ya kan? Kalau dia nggak nurut, dikasih hukuman. Apapun bentuknya ya, saya masih belum mengarah ke apa bentuk dari hukumannya. Kan sama, itu masuk dalam teori behaviorisme. Oke, teori behaviorisme dalam kaitannya dengan pendidikan, apalagi kurikulum, terus apalagi metode pembelajaran, itu sudah mulai ditinggalkan loh Pak. Sejak berlaku kurikulum 1975, objective based kurikulum, kurikulum berbasis tujuan, yang lebih mengarah pada konstruktivisme. Konstruktivisme itu lebih mengedepankan kompetensi siswa daripada pemaksaan. Reward and punishment itu bagian dari pemaksaan. Ini yang saya maksud tadi, masalahnya apa? Ketika saya tanya pertama kali, apakah masih relevan? Kemudian saya kasih clue bahwa studi terdahulu yang relevan itu terbaru saja 2020. Jangan-jangan 4 tahun sekarang Anda kalau tidak bisa menunjukkan ada penelitian terbaru, apakah sudah mulai ditinggalkan sama aktivis pendidikan gitu? Anda bisa memperkuat itu enggak? Gimana? Ada? Terus kalau nggak ada apa? Ini terus yang Anda nulis ini, nulis kapan ini? Diselesaikan kapan? Bulan kemarin sih. Bulan kemarin ya. Berarti sebulan kemarin selesai, ada waktu sebulan adalah waktu untuk melupakan tulisannya sendiri gitu ya. Maksud saya nanti dilengkapi ya, dilengkapi dengan teori-teori itu. Kemudian cari analisis mengenai bahwa teori apapun masih relevan dalam pendidikan selama tensinya itu pas gitu. Bukan berarti orang meninggalkan reward and punishment, kemudian kita meninggalkan sama sekali dan menganggap itu tidak relevan. Enggak, masih relevan kok. Buktinya apa? Kita masih gini-gini. Hukuman itu kan bentuknya bukan hanya fisik kan gitu ya. Oke. Macam-macam. Apa? Misalnya Teguran. disandra apa ya? Bukan sandra ini ya. Hukuman itu misalnya dengan cara kita kita memperlakukan siswa yang salah dengan sebaik-baiknya, itu adalah bentuk hukuman juga. Misalnya nih, maaf, Irwandi berbuat salah. Misalnya disuruh ibunya beli gas 20.000, uangnya 50.000, yang 30.000 buat jajan, gasnya taruh di rumah kan gitu, nggak dikembalikan. Terus kemudian sama orang tuanya itu nggak dihukum, nggak dipukul, nggak diapa. Justru dieluk-elukan, Irwandi anak yang baik. Apa? Itu buat saya hukuman. Justru hukuman yang sangat menyentuh hati itu, kan gitu. Itu adalah hukuman. Artinya hukuman itu masih bisa relevan di dunia pendidikan asalkan bentuk hukumannya seperti apa, gitu. Nah itu harus ada pembahasan itu untuk memperkuat tema ini. Kok jadi saya ngasih ini ya, jadi arahan gitu. Nah. Kemudian ini masih formatnya. Rumusan masalah ada berapa? Ada 5. Ada 5. Yang pecah yang mana? Rumusan masalah ada 5. Nah, rumusan masalah itu bukan hanya sebagai pelengkap. Oh, saya punya banyak pertanyaan yang berkaitan dengan tema. Jadikan soal, jadikan pertanyaan. Enggak bisa. Hanya pertanyaan yang mengarah pada uraian penjelasan kita di bab utama, bab inti. Bab inti bab 4 kan? Oke, contohnya. 1. Bagaimana implementasi reward and punishment dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI di kelas 8 MTS Pembangunan Nurul Islam Tangerang Selatan? Jawabannya mana?
Hasil penelitian ada sih. Mana jawabannya? Bukan kesimpulan ya, kalau kesimpulan kan tinggal nambahin. Bab inti di bab 4. Ada di sini. Data dan sumber data. Anda pernah lihat nggak skripsi, nggak, skripsi jarang sih ya, tesis, disertasi, babnya sampai ada 9 bab misalnya. Punya Ustadz Salman berapa bab Ustadz? Yang disertasinya 7 Ustadz ya? Bab inti dari 4, 5, 6 Ustadz. 3 ya bab inti Ustadz ya? Tuh, ada 3 bab inti. Biasanya seperti itu rumusan masalahnya ada 3. Atau ada 6 rumusan masalah yang 2 rumusan masalah dijawab di 1 bab gitu. Itu konsekuensi dari banyaknya rumusan masalah. Tesis saya itu ada 6 bab. Bab inti 5, 6. Bab inti 4, 5. Karena rumusan masalahnya ada 2 punya saya. Punya Anda ada 5, maka 5 bab, ada 10 bab nih, kan gitu. Atau kalau dijadikan bab 1 bab nggak apa-apa, tapi subbabnya harus ada 5. Itu yang nggak ada. Makanya jawab pertanyaannya apa, jawabannya apa nggak ada. Yang ada itu adalah, misalnya saya tanya, Irwandi dari mana? Irwandi langsung jawab, saya itu sebetulnya mahasiswa STAIMI. Loh enggak, itu pertanyaan nanti, belum ada pertanyaan tiba-tiba ada jawabannya. Maka jawabannya harus menyesuaikan pertanyaan, gitu, ada di bab inti. Yang kalau di mix lagi, kalau di ekstrak lagi, itu jadinya kesimpulan. Gitu. Bingung ya? Ini kayak bimbingan ulang saja ini. Kemudian yang saya bingung, sejak kapan MTS ada PAI? Judul coba cek judul. Iya ya. Sejak Kalau kapan? PAI kan biasanya di ini. Makanya di sini saya ada 2 guru yang saya wawancarai. Iya. Ada yang ngajar. Penjelasannya gimana? Kok bisa di MTS Madrasah Tsanawiyah ada pendidikan agama Islam? Kalau di MTS kan PAI-nya terbagi tuh. Ada yang fikih, akidah akhlak, kemudian sejarah kebudayaan Islam. Ya, disebutnya bukan PAI. PAI itu mata pelajaran. Lebih tepatnya itu dalam pembelajaran keagamaan gitu aja. Oke, agama. Ya, nanti dirumuskan lagi ya PAI sama ganti para keagamaan. pembimbingnya untuk tidak menggunakan PAI karena PAI itu nomenklatur untuk mata pelajaran. Gitu. Itu perlu diobrolkan kembali karena penting ya, ini perlu sekali untuk Oke, kemudian teknik pengambilan data. Ada berapa, Irwandi? Irwandi panggilannya siapa sih? Irwandi Sudirman? Irwandi Sudirman. Iman. Irwandi Sudirman. Teknik pengambilan data. Ada berapa? Teknik pengambilan datanya tuh Pengumpulan data ya. Pengumpulan data. ada sih. Ini ini apa sih namanya? Alternatif ini ya. Cara menulis metode penelitian dalam skripsi. Saya baru lihat ini. Bagus sih sebetulnya. Oke. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Oke. Siapa yang diwawancara, Irwandi? Yang saya wawancara itu guru Guru siapa? guru agamanya yang di sana. Guru agama. Ya, saya nggak dapat guru itu. agama. Kenapa? Karena nggak dijelaskan di sini. Harusnya Ditulis siapa saja yang akan diwawancara. Guru fikih, guru akidah akhlak, guru SKI, guru Kurdis misalnya. Harus dijelaskan semua. Kepala sekolah, oke. kepala sekolah juga. Ini biasanya erat kaitannya dengan kesiswaan ini, waka kesiswaan. Karena kan hukuman ya. Oke. Kemudian ada nggak data sekolah berisi tentang aturan mengenai seperti apa sih mekanisme hukuman gitu? Ada nggak? Di itunya ada sih. Dia sistemnya juga pemberian poin gitu. Ya, itu aturannya ada nggak? Ada tertulis di sini. Cuma Ada dilampirkan nggak di sini? Nggak dilampir. Nggak ada, boleh ya. Saya sih percaya kalau ada, kalau nggak ada, izinkan saya untuk tidak percaya gitu ya. Ya maaf, kadang-kadang Al-Quran saja sudah tahu ini hukumnya dosa. Saya gibah misalkan, saya masih gibah itu ada Al-Quran. Apalagi yang nggak ada, saya nggak percaya lah. Gitu.
Wala yaktab ba'dukum ba'du. Saya masih sulit itu sama orang lain, padahal sudah ada Al-Qur'annya. Apalagi ini yang nggak ada ya, saya terus harus percaya gitu. Nah, itu harus dicari ya nanti ya, Iya. harus diminta. Oke, temuannya apa? Ini kembali lagi pertanyaan kata tadi saya pikir belum ada jawaban yang memuaskan ini. Temuannya, misalnya merujuk pada rumusan masalah ya, rumusan masalahnya. Bagaimana? Apa nih? Bagaimana? Nah, bagaimana implementasi reward and punishment? Seperti apa implementasinya? Ini nggak usah lihat itu, harusnya sudah tahu. Seperti apa implementasi reward and punishment di dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran. Jadi setelah guru menjelaskan pembelajaran panjang lebar kan, di akhir kan biasanya ada ini, ada tugas lah diinin kepada siswa. Jadi tugas yang diberikan itu, kemudian siswa yang lebih dulu mengerjakan tugasnya, kemudian jawabannya tepat, itu akan diberikan reward gitu. Reward bentuknya apa reward? Di lampiran ada Ya apa? fotonya, Ya, masa bentuknya saya pemberian patungnya hadiah ada lah. di sini, saya apa? Hadiah, Hadiah apa? hadiahnya Ah, buku, pulpen kayak itu. oke, itu setiap pembelajaran. Enggak ada ininya waktunya. Ada waktunya. Berarti nggak setiap waktu reward itu diberikan. Ya kan? Ya kan di sini kan ada macam-macam reward tuh. Ah, Ada mingguan. pujian, Oh, pujian. Hanya dipuji-puji. kemudian Misalnya, menuliskan Irwandi namanya ini hebat sekali. Dia itu sudah S1 semester 13, filmnya banyak gitu kan. Pakaiannya rapi. Itu ujian tuh begitu, Pak. Iya. Tapi kan bisa membuat siswa ini juga. Motivasi. Oke, hukuman apa hukumannya? Hukumannya yang pertama teguran dulu. Jadi kalau misalnya siswa tersebut sering melanggar aturan, jadi punishment tamarnya ada seperti membersihkan kelas, membersihkan ini. Pukulan nggak ada ya? Pukulan. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kemudian pengaruh ini sebetulnya pengaruh masih sanksi saya. Kenapa? Karena ini hukuman hitungan ini, kuanti ini. Pengaruhnya seperti apa terhadap ini? Ini nggak ada hitung-hitungannya di sini karena nggak ada ini kan, nggak ada nulis itu kan. Seperti Statistik tingkat gitu. ininya, grafiknya seperti apa nggak ada ya. Bagaimana penerapan punishment? Penerapan oke lah sejauh ini. Mana efektivitas kombinasi antara reward and punishment. Nah itu nggak apa-apa, ini hasil ya, namanya hasil, yang tahu ya peneliti. Kita hanya mengkonfirmasi benar atau tidak gitu. Anda berapa kali penelitian di sana? Penelitian Observasi berapa kali? observasi dari ini Agustus sih. Dari Agustus tahun Awal, ini. Tahun iya, ini. nah, Sampai awal bulan 9. sampai awal bulan. Berarti Bukan berapa awal kali? bulan ini, Iya. 9 Berapa kali pertemuan. pertemuan itu yang Itu ada diperhatiin? 6 kali. 6. Iya. 6 kali lumayan lah. Itu berarti karena banyak ya gurunya ya, guru agamanya ya. Semua empatnya itu. Enggak, jadi ada guru yang pegang 2 mata pelajaran. Oh, jadi 2 guru. Iya 2. 2 guru. Ya, nanti jelaskan di pembatasan masalah tentang apa saja guru siapa saja yang di wawancara dan Diobservasi. mata pelajaran yang jadi sorotan penelitian, yang di pembatasan, karena research is the art of limitation. Itu saya dapatkan bahasa itu dari Bu Sri kemarin tuh kayaknya. Meneliti itu seni membatasi. Jadi Anda tidak sedang meneliti satu sekolah, tidak sedang meneliti sepanjang tahun di sekolah, tidak meneliti semua orang di sekolah. Yang diteliti kelas berapanya gitu kan. Kelas 8. Ini nggak ada ya, Kelas 8. umum ini ya. Ini umum loh, Kelas batasan 8 sih. masalah kan. Gitu ya. Kelas Nah, saya pikir itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan saya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai daftar pustaka. Daftar pustaka sepertinya nanti harus diidealkan. Armai Arif, Profesor ini Armai Arif, ada 2 tulis semua. Zakia Derajat, cara penulisan daftar pustaka itu Irwandi Sudirman. Sudirman, spasi Irwandi. Judulnya apa gitu. Misalnya
Zaid ibnu Aziz. Aziz, koma Zaid ibnu. Siapa lagi? Holida Safitri, Safitri Holida. Kayak gitu. Siapa lagi? Ya gitulah. Oh, banyak tuh, bikin satu-satu nggak selesai. Gitu Pak. Ya, harusnya sih Anda benar-benar menguasai apa yang ada di buku panduan itu. Minimal bahasanya Ustadz Alwi itu stupid mistakes. Jadi nggak ada kesalahan-kesalahan yang bikin gemes, itu nggak ada. Kesalahan, bukan kesalahan ya, lebih tepatnya kekurangan dalam hal substansi itu nggak apa-apa. Tapi kalau kesalahannya hanya salah halaman yang mestinya diganjil ada digenap, itu kan ini kan beberapa kali kesalahan ini ada kok masih ada terjadi lagi gitu kan. Nah, itu saja. Ada klarifikasi, ada tambahan, ini pembelaan? Enggak ada sih. Enggak ada, cukup. Semakin banyak membela semakin lama gitu ya. Semakin lama. Semakin menderita. Gitu. Oke, lampiran sudah oke lah, banyak lampirannya. Hanya saja saya nggak temukan lampiran observasi, yang ada lampiran wawancara ya. Iya. Nah, itu. Nanti tambahkan lampiran observasinya, ngapain, pedomannya harus ada gitu ya. Habis itu selesai. Udah ngambil ijazah sudah, Pak. Selesai. Oke, aslinya mana Irwandi? Sulawesi Barat. Sulawesi Barat ya. Oh, di ini ya, di Hausa ya. Iya, di Gunung Sindur. Oke, itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya dipersilakan pada dosen pembimbing Pak Dr. Salman Parisi MUD.